Ketua MK Anwar Usman dicopot dari jabatannya setelah terbukti melakukan pelanggaran etik berat saat memutus perkara gugatan batas usia Capres-Cawapres. Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Bintang R. Saragih menyatakan dissenting opinion dan menyebut Anwar mestinya mendapat sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Hakim terlapor terbukti. Sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutus Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman telah terbukti melakukan pelanggaran etik berat hingga diberhentikan dari jabatannya. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat saat memutus perkara gugatan batas usia Capres-Cawapres. Putusan MK tersebut memberi tiket dan karpet merah kepada keponakannya yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilpres 2024 menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Dari 3 anggota MKMK, ternyata tidak semua sepakat dengan putusan mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK. Anggota MKMK Bintang R. Saragih menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda atas sanksi yang dijatuhkan kepada Ketua MK Anwar Usman. Bintang R. Saragih menyatakan Anwar Usman mestinya mendapat sanksi pemberhentian tidak dengan hormat karena yang bersangkutan dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat. Dasar saya memberikan pendapat berbeda yaitu pemberhentian tidak dengan hormat kepada hakim terlapor sebagai hakim konstitusi in casu Anwar Usman karena hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat seperti disebutkan tadi. Sanksi terhadap pelanggaran berat hanya pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak ada sanksi lain sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf C dan pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2003 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, mantan Ketua MK Hamdan Zulfa mengatakan, ia bersama para mantan hakim konstitusi berharap putusan MK-MK dan rekomendasi yang diberikan bisa dijalankan dengan baik oleh MK. Putusan MK-MK tersebut diharap bisa mengembalikan marwah, martabat, serta kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Kami berharap mudah-mudahan putusan MK-MK dan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan dapat dijalankan sebaik-baiknya oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan marwah, martabat, serta kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi, terlebih lagi dalam menghadapi persisian hasil pemilu yang akan datang yang pasti akan terjadi. Setiap agenda 5 tahunan pasti persisian hasil pemilu itu masalah yang sangat krusial yang harus diputuskan terakhir oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat dan dicopot dari jabatannya, namun putusan MK-MK tersebut tidak mengubah putusan MK nomor 90 yang membuat Gibran bisa maju di Pilpres 2024 meskipun belum berumur 40 tahun. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.